Firman Tuhan pada hari ini, Minggu Prapaskah kelima dengan tema Makna Pengurapan Yesus yang akan dilayani oleh Pendeta Cordelia Gunawan dari BPMSW GKI SW Jabar. Kedua, pada hari Rabu 5 April pukul 19.30 akan diadakan TOK, yaitu Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Tetap Berkarya di Masa Sulit, yang akan dipimpin oleh Pendeta Nurkiana Simatupang dari GKI Bunda Sudi, Batam. Ketiga, kebaktian lansia akan diadakan pada Kamis 7 April 2022 pukul 10. Opa-oma dapat mengikutinya secara virtual di kanal YouTube GKI Kepaduri. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan NKB 34. Di dalam
mendatang. Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku. Setiap hari bertambah jelas. Yang ku berluka tetap berikan, sehingga ku puas lelah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, tema kebaktian hari ini adalah makna pengurapan Yesus. Melalui tema ini kita belajar tindakan kasih yang konkret dalam kisah Maria yang mengurapi Yesus. Kata kasih sudah sering kita dengar dan ucapkan. Bagi orang Kristen, kasih mempunyai tempat yang khusus sebab merupakan inti nilai Kristiani. Karenanya, kasih tidaklah berhenti pada pemikiran dan perkataan semata. Namun, kasih perlu diekspresikan dalam perbuatan nyata. Apakah setiap tindakan kita benar-benar menyatakan kasih seperti yang Yesus ajarkan dan teladankan? Mari sejenak kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasih-Mu begitu besar dan nyata bagi kami manusia. Melalui firman, Engkau mengajarkan bagaimana mengasihi. Melalui kehadiran Kristus di dunia, Engkau meneladankan perbuatan kasih yang nyata. Kami menyadari ya Allah, bahwa sebagai manusia, kerap kali kami gagal mengekspresikan kasih yang Engkau ajarkan dan teladankan itu. Kami lebih memilih untuk mendengar suara ego kami, bukan suara-Mu. Kami lebih mengikuti hasrat diri kami, bukan kehendak-Mu. Ya Allah, kasihilah kami. Ampunilah kami atas pelanggaran dan dosa-dosa yang kami perbuat. Tuntun kami ya Allah, untuk mewartakan kasih kepada sesama kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kudus menggerakkan perasaan dan pikiran kami untuk dapat menyatakan kasih yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lahir dalam dosa.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang 147 ayat ketiga dan 11. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memohon kekuatan dari Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti memelihara hidup kami. Dan di dalam kekaguman kami akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami kembali sejenak sujud di hadapan Tuhan. Sejenak kami datang menghampiri tahta Tuhan dalam segala kelemahan, tapi juga rasa cinta kami kepada Tuhan.
Temani kami saat ini ya Tuhan, sehingga saat kami membaca Alkitab kami tidak membacanya sendirian. Saat kami membaca Alkitab kami tidak hanya membaca dengan mata kami, tapi kami juga membaca dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Sehingga kami mampu dilembutkan hatinya, sehingga firman Tuhan ini tidak hanya kami pahami, tapi mampu kami berlakukan dalam keseharian yang masih Tuhan titipkan untuk kami jalani. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan berkarya dalam kekurangannya. Dan biarlah apa yang sudah dipersiapkan dan akan disampaikannya berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rindu untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang setia. Tapi di tengah-tengah segala keterbatasan kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami menyediakan hati kami, sehingga firman Tuhan itu boleh berbuah dalam tutur kata dan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus terambil dari Injil Yohanes, pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Edward Spencer, Bapak Ibu Saudara, adalah seseorang yang tinggal di Amerika yang masuk dalam sebuah tim regu penyelamat. Suatu ketika Edward Spencer ini berkesempatan bersama-sama dengan tim regu penyelamat yang lain menyelamatkan kurang lebih 17 orang di sebuah danau yang beku karena salju. Jadi danau itu beku, lalu ada 17 orang yang terjebak di tengah-tengah danau itu, di tengah-tengah kebekuan danau itu. Lalu tim regu penyelamat ini berhasil menyelamatkan ke-17 orang itu, termasuk Edward Spencer yang menyelamatkan 17 orang itu. Tetapi ternyata penyelamatan itu berdampak negatif bagi kesehatan Edward Spencer. Dia mengalami penyakit akibat menyelamatkan 17 orang itu bersama-sama dengan yang lain. Dia mengalami penyakit yang cukup parah, Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya berakhir dengan ujungnya dia meninggal. Yang lebih menyedihkan, saat dia meninggal tidak ada 17 orang yang diselamatkan itu yang datang memberikan ucapan terima kasih atau bela sungkawa. Dia ikut dalam tim regu penyelamat, dia menyelamatkan 17 orang yang diselamatkan dalam segala keberadaannya. Dia sakit, dia meninggal. Sampai dia meninggal tidak ada satu dari 17 orang yang selamat nyawanya karena gerakan penyelamatan ini
datang menunjukkan bela sungkawanya atau ucapan terima kasihnya atau merasa utang budi terhadap Edward Spencer. No, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita baca dalam Injil Yohanes. Mengapa Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang begitu mahal? Mengapa Maria rela dengan rambutnya yang merupakan mahkota seorang perempuan menyeka kaki Yesus, bukan kepalanya? Mengapa dia rela mengeluarkan uang sedemikian banyak, sedemikian besar? Karena kalau kita melihat di Yohanes sebelumnya, di Yohanes 11, Maria mengalami sesuatu yang luar biasa bahwa Yesus menyelamatkan kakaknya. Lazarus dibangkitkan. Dalam perasaan ungkapan syukur karena karya Yesus yang sedemikian besar dalam hidupnya, dia menunjukkan gratitude-nya, dia menunjukkan ungkapan syukurnya, dia menunjukkan terima kasihnya. Itu Maria. Tapi 17 orang yang diselamatkan oleh Edward Spencer kehilangan seni untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Zaman sekarang mungkin tanpa kita sadari, kita tidak ada bersama-sama dengan Maria. Zaman sekarang mungkin kita menjadi orang dari 17 orang yang diselamatkan tapi lupa untuk mengucapkan terima kasih. Zaman sekarang mungkin kita menjadi orang-orang yang gagap untuk menyatakan terima kasih kita kehilangan seni. Art of gratitude. Seni untuk mengucap syukur. Saya ingin bertanya konkret Bapak Ibu Saudara. Apakah kita merasa sedemikian besar dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita merasa saya berhutang luar biasa kepada Tuhan? Saya yakin kita pasti menjawab iya. Pertanyaan berikutnya. Ungkapan terima kasih apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah berikan secara nyata untuk Tuhan? Apa yang pernah saudara berikan sebagai sesuatu yang saya bilang ini ungkapan syukur saya nih Tuhan, sama seperti Maria. Membeli minyak narwastu yang mahal, mengusap dengan rambutnya, itu tindakan terima kasihnya kepada Tuhan. Tapi apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya berikan kepada Tuhan? Kapan terakhir kita mengucap syukur? Gak cuma dalam doa, terima kasih Tuhan, syukur Tuhan, thank you Lord. No. Tindakan apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya berikan dan tunjukkan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan? Diminta melayanin aja kita nolak kok. Waktu ada 24 jam kita bilang saya sibuk, nanti deh. Disuruh memberikan sesuatu dari diri kita, kita bilang enggak kok. Dengan berbagai macam alasan yang menurut kita benar. Gak jauh beda kita sama Yudas Bapak Ibu Saudara. Pinter komen. Tapi gak berani melakukan. Kita mungkin benci ngelihat Yudas munak banget gitu ya. Lihatlah diri kita di kaca dan benci diri kita. Jangan-jangan Bapak, Ibu, Saudara dan saya cuma dengan mulut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh menyatakannya dalam perbuatan kita. Kita kehilangan seni untuk mengucap syukur. Kita kehilangan seni untuk menyatakan bahwa hidup yang ada yang kita miliki saat ini tidak lepas dari pemberian dan anugerah Tuhan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima, kita diingatkan bahwa karena Dia mati di atas kayu salib, kita memperoleh hidup yang kita jalani sekarang. Kita hanyalah manusia-manusia berhutang yang hutang luar biasa kepada Tuhan yang juga mencintai kita luar biasa. Dan mari saya mengajak kita yang pertama melihat kembali keberadaan diri kita. Jangan-jangan kita tidak berani seperti seorang Maria. Jangan-jangan kita tidak pernah menunjukkan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan lewat sebuah tindakan. Tidak hanya dengan doa atau kata-kata. Tapi lewat tindakan. Jangan-jangan itu tidak pernah kita lakukan. Yang kita lakukan hanya mengucapkan dengan kata-kata. Entah itu basa-basi, entah itu benar atau enggak. Yudas
kurang cinta apa? Ngomongnya bagus banget Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan-jangan itu yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dan memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, saya mengajak kita untuk melihat diri kita. Seberapa kita merasa Tuhan mengasihi kita. Seberapa kita merasa hidup kita hanyalah rangkaian kasih Tuhan. Dan seberapa Bapak Ibu sudah menunjukkan ungkapan syukur kita kepada Dia yang sudah memberi begitu banyak untuk kita. Tanpa alasan. Tapi menunjukkan dalam sebuah tindakan ini, Tuhan, ungkapan terima kasih saya, syukur saya kepada Tuhan yang sudah memberikan banyak hal untuk saya. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Baru soal apakah kita sudah menunjukkan terima kasih itu di dalam sebuah tindakan yang nyata. Apakah sudah ungkapan syukur kita itu terlihat dalam sebuah tindakan, tidak hanya terdengar tapi terlihat di dalam keseharian kita. Hal yang kedua, Maria tidak hanya menunjukkan ungkapan terima kasihnya. Maria menunjukkan ungkapan syukurnya karena Tuhan begitu mengasihi dia dan keluarganya dengan membeli minyak narwastu yang mahalnya luar biasa. Maria menunjukkan ucapan terima kasihnya, tapi gak sekedar menunjukkan ucapan terima kasihnya, dia bisa aja gak usah beli minyak mahal-mahal lah. Tuhan juga tahu keluarga Lazarus bukan keluarga kaya. Untuk apa beli minyak narwastu yang begitu mahal gitu ya. Makanya Yudas bilang itu mah bisa dipakai untuk orang miskin, walaupun dia ada udang di balik batu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang dia katakan cukup masuk akal. Tapi Maria karena didorong oleh ungkapan kasih yang luar biasa kepada Tuhan yang juga sudah melakukan banyak hal kepada dirinya, dia membeli minyak yang dikatakan sangat mahal. Dan menurut saya tidak hanya minyak yang sangat mahal, dia menyekanya dengan rambutnya. Jadi kalau pengurapan, kalau Bapak Ibu ingat-ingat di bagian Alkitab yang lain, kalau orang diurapi, biasa diurapi itu apanya? Kepalanya. Ini perkataannya diurapi nih Bapak Ibu. Tapi yang diurapi apanya? Kakinya. Seorang raja kalau diurapi bukan kakinya yang diurapi, itu dibasuh, pembasuhan. Tapi ini judulnya adalah Yesus diurapi, yang diurapi bukan kepalanya, yang diurapi adalah kakinya, diseka dengan rambut. Ini sebuah tindakan yang bahasa positifnya luar biasa, tapi orang dengan sinis bisa mengatakan lebay amat. Gak usah terlalu lebay, keles gitu ya. Gak usah terlalu lebay kali. Udah cukup lah kalau mau menyatakan syukur ya juga yang cukup-cukup aja. Pernah gak kita ngomong gitu Bapak Ibu Saudara? Mau ngungkapin syukur sama Tuhan, mau ngasih sesuatu gak usah berlebihan lah. Ada seorang anak yang rindu sekali ingin menjadi hamba Tuhan. Dia mengalami kejadian yang luar biasa di masa kecilnya. Dia sakit-sakitan lalu lulus SMA. Dia dengan yakin mengatakan kepada orang tuanya, saya mau masuk sekolah teologi. Saya mau jadi pendeta. Jawab orang tuanya apa? Aktivis gereja? Jangan deh. Nanti S1 mah jangan teologi. Teologi mah masa depannya suram. Jangan masuk sekolah lain, nanti kalau udah pasti gitu ya baru. Apa bedanya kita sama Yudas Bapak Ibu Saudara? Kita gak berani memberikan yang terbaik. Kita mungkin nganggap anak kita lebay, udah gak usah lah ini anak-anak SMA cuman terlalu lebay. Udah gak usah nanti aja. Kalau nanti masih kepengen banget baru, kalau enggak mah gak usah. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu bukan Yudas, tapi yang mengatakan itu seringkali kita. Bahkan saat anak kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita bilang gak usah lah. Ya itu tadi, terlalu lebay kali. Kita yang sudah merasakan jutaan kasih dan cinta Tuhan. Kita yang seringkali juga gak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pelayanan nih kalau udah repot luar biasa, udah deh. Repot banget. Ngasih ini mesti latihan, ngasih ini mesti yang terbaik, untuk apa sih, udah bagus gue juga mau gitu ya.
pikirannya udah terbalik. Kita mengecam Yudas dengan mudah, tapi kita juga berlaku sama seperti Yudas. Saat seseorang ingin memberikan sesuatu sebagai ungkapan syukurnya dengan luar biasa, dan kalau dilihat-lihat Maria ini rugi. Kalau hitung pakai logika, dia ngasih nggak masuk logika, nggak masuk akal, ngapain buang-buang duit? Yudas yang lebih masuk akal, Yudas yang lebih rasional. Dan jangan kecam Yudas. Kita pun sering main kalkulator dengan Tuhan. Kalau ngasih, ya kita lihat dulu gitu ya, gue untung apa nih, gue cuan apa. Kalau nggak terlalu cuan-cuan amat ya nggak mau. Atau ya bolehlah ngasih sejauh gue nggak berkorban amat. Kalau sampai gue ribet jungkir balik ya nggak usah lah. Udah bagus gue mau. Ini hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Belajar dari Maria, ungkapan syukurnya dinyatakan dalam sebuah tindakan yang kalau dihitung secara logika gak masuk akal. Dia menyatakan ungkapan syukurnya kalau dihitung secara kalkulator dia bangkrut, dia rugi. Dia menunjukkan tindakannya dalam sebuah tindakan yang sering kali dikecam karena dianggap lebay. Tapi pernahkah kita sungguh-sungguh merasa kalau kita hutang budi banget sama orang, saya akan kasih apa aja tuh, saya gak mikir lagi. Tapi apakah itu pernah berlaku untuk Tuhan? Makanya tadi saya bilang, mungkin karena sudah begitu banyak yang Tuhan lakukan kepada kita, kita menganggap itu semua terlalu biasa. Mungkin karena sudah begitu banyak Tuhan memberikan banyak hal kepada kita, kita lupa untuk mengungkapkan terima kasih tidak hanya dengan kata-kata kita, tapi juga dengan perbuatan. Mungkin karena Tuhan begitu mengasihi kita dan tidak pernah menuntut kita melakukan apa-apa, kita juga merasa saya udah begini ya fine-fine aja. Padahal Bapak Ibu, Saudara dan saya bisa memberi lebih. Kita memberi, kita mungkin menunjukkan ungkapan terima kasih kita, entah dengan harta kita, entah dengan pelayanan kita, entah dengan apapun. Tapi pertanyaannya ini yang kedua. Apakah sudah yang terbaik dan paling toh-tohan yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan? Sama seperti Maria. Atau kita tidak pernah atau entah takut untuk melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, saya mengajak kita melihat dari ayatnya yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, seringkali gini nih. Seringkali kita punya sejuta niat baik, tapi cuma niat doang. Dari sejuta, syukur-syukur ada satu yang sungguh-sungguh menjadi sebuah tindakan. Kita gampang tersentuh ngelihat orang gitu ya, mau sih nolong gitu ya, tapi cuma mau doang. Seringkali kita tidak melakukannya sampai sungguh-sungguh nolong gitu ya. Ada seorang, dalam sebuah ilustrasi, seorang yang sangat kaya raya, Bapak Ibu Saudara, lalu dia sakit luar biasa. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhin saya. Kalau saya sembuh, saya akan menggunakan harta saya semuanya untuk memuliakan Tuhan. Harta saya akan saya bagi untuk seorang penginjil yang saya tahu susah hidupnya. Saya mau kasih sebagian dari harta saya untuk mendukung pelayanan penginjil itu. Saya mau kasih sebagian harta saya untuk gereja di mana dia melayani karena atapnya udah mau bobrok. Saya akan bantu deh, gereja itu akan bagus lagi. Lalu saya akan bantu sekolah. Sekolah itu murid-muridnya udah hampir nggak ada karena bangunannya udah sangat tidak layak pakai. Saya akan menggunakan itu semua kalau Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Dan benar, dia sembuh. Lalu saat dia sembuh, dia mengatakan, saya akan memberikan nanti gitu ya. Jadi gak langsung. Nanti kalau saya meninggal, jadi berubah nih. Nanti kalau saya meninggal, semua harta saya seperti yang saya katakan. Dan dia meninggal. Waktu dia meninggal, harta yang mau diserahkan untuk penginjil, penginjilnya dicari-cari udah gak ada Bapak Ibu. Penginjilnya udah pindah. Waktu dicari-cari lagi, gereja yang akan dibantu, gerejanya udah bagus, udah gak perlu uang dia. Waktu dicari sekolah, sekolahnya udah tutup.
Karena saat memerlukan bantuan tidak ada orang yang membantu dan akhirnya semua muridnya lari tunggang langgang. Hartanya berguna? Enggak. Ungkapan syukurnya berguna? Enggak. Karena tidak dilakukan pada saat yang tepat. Maria punya prioritas pada saat yang tepat. Kalau kita punya niat baik, kalau kita mau melakukan sesuatu entah apapun sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, jangan tahan sekarang. Lakukan sekarang. Karena nanti kita gak pernah tahu keadaannya lain lagi Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mengatakan orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Artinya apa? Kita harus bisa punya prioritas yang baik. Kita harus bisa melakukan segala sesuatu tanpa terlalu banyak mikir gitu ya. Karena nanti akhirnya kita mungkin melakukan waktunya sudah tidak tepat lagi. Atau kesempatannya sudah gak ada lagi. Saya mau melayani Tuhan nanti. Tahu-tahu nanti itu gak pernah datang Bapak Ibu Saudara. Dan kita gak pernah bisa mewujudkan kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Saya mau nanti, ternyata nanti itu gak ada. Jadi mari tentukan prioritas. Saya yakin setiap kita punya sejuta niat baik. Saya yakin setiap kita punya beribu-ribu alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya yakin kita pernah mau untuk melakukannya. Tapi sampai di titik ini ternyata kita belum melakukannya. Dan kesempatan itu tidak selalu ada Bapak Ibu Saudara. Mau banget, tapi kalau gak ada ya gak bisa. Kepengen banget, tapi ternyata juga gak berguna. Jadi kalau sekarang ada kesempatan, sekarang ada daya, sekarang ada kemampuan, kenapa mesti ditahan? Memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Belajar dari seorang perempuan sederhana bernama Maria. Yang hatinya tersentuh dan takjub oleh karya Tuhan dalam hidupnya. Saya mau mengajak kita berpikir begini. Kita juga sama seperti Maria. Kita juga mengalami jutaan bentuk cinta Tuhan kepada kita. Tapi apakah kita berani seperti seorang Maria? Menyatakan ungkapan syukur kita, terima kasih kita dalam sebuah tindakan. Dalam sebuah tindakan. Tidak hanya kata-kata. Yang kedua, beranikah kita menjadi seorang Maria yang dengan sungguh-sungguh melakukan yang paling optimal, yang terbaik. Walaupun mungkin itu dianggap lebay, toh-tohan dan lain sebagainya. Tapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh tanpa hitungan lagi karena hatinya terlalu tersentuh oleh cinta Tuhan. Apakah kita mau mewujud nyatakannya dalam sebuah tindakan yang optimal, bukan soal jumlahnya. Tapi yang optimal dari diri kita berikan untuk Tuhan sama seperti Maria. Dan yang ketiga, belajar dari Maria. Waktu Maria menyeka Yesus dengan rambutnya dan mengurapi Yesus, ternyata Yesus sudah hampir masuk dalam rangkaian kenyataan pahit dalam hidupnya. Ini saat yang paling tepat bagi seorang Maria untuk mengurapi Yesus. Bagaimana dengan kita? Saat ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk mengungkapkan syukur kita, jangan tunda nanti. Karena mungkin nanti udah lain lagi ceritanya Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Tapi kiranya Tuhan tidak hanya memberikan kita kekuatan. Tapi Tuhan juga memberikan kita keberanian. Untuk tidak hanya takjub mendengarkan firman Tuhan. Tapi belajar dengan rendah hati melakukan firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought you have not known. I bring my best and all the rest to you and lay them down. With all
all my heart. I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand, and trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. With all my Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tayangan video Peduli Kasih Paskah. Selama Minggu Prapaskah ini, kita akan diajak untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita akan mendoakan mereka dalam doa-doa syafaat kita selama seminggu ini. Kita juga dapat memberikan dana bantuan dengan mengirimkan ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan nominal angka 22 rupiah dalam sumbangan kita. Misalnya 10 juta 22 rupiah.
Pada minggu ini kita mengumpulkan dana untuk diberikan kepada Tuna Grahita Belayan Kasih. Panti ini bergerak bagi anak-anak yang membutuhkan khusus, di mana anak-anak diajar untuk menjadi lebih mandiri, dapat bersosialisasi, bahkan dapat berkarya. Sebentar kita akan menyaksikan video yang ditayangkan dari Tuna Grahita Belayan Kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kebaktian ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh kembali mengingatkan kami ya Tuhan. Bahwa begitu banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami.
Biarlah kami boleh belajar seperti Maria yang mau mengungkapkan terima kasihnya dalam sebuah tindakan nyata. Dan biarlah itu juga kami berani lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan kami diberikan keberanian untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Menyatakan yang paling bisa kami lakukan, yang paling baik, yang paling bisa kami lakukan untuk Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang berkenan memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh dengan waktu yang tepat memberikan apa yang bisa kami lakukan sebagai ungkapan syukur kami untuk Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan sertai pemerintahan bangsa kami. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana kepada setiap orang yang sudah Tuhan pilih duduk dalam pemerintahan. Sehingga setiap kebijakan, setiap hal yang dilakukan semuanya sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Setiap keputusan terkait dengan penanggulangan pandemi COVID kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh melaluinya bersama-sama dengan baik. Tidak hanya bangsa kami tapi seluruh dunia ini boleh segera pulih dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa bagi jemaat-Mu di GKI Kepaduri. Tuhan berkati Pendeta Angelin dalam setiap pelayanan, dalam setiap keberadaannya, sehingga apapun yang ia lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap TPG yang Tuhan tempatkan di tempat ini, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka juga boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan dan menjadi berkat dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk rencana kebaktian peneguhan Pendeta Daud esok hari dengan basis pelayanan di GKI Cikarang. Sebagaimana Tuhan menyertai Pendeta Daud di GKI Kepaduri, kami yakin Tuhan juga menyertai Pendeta Daud dalam ladang pelayanannya yang baru di GKI Cikarang. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap program-program yang akan dijalankan oleh GKI Kepaduri, setiap orang yang sudah Tuhan percaya duduk dalam kemajelisan. Biarlah dalam segala keberadaan mereka, mereka boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan sertai setiap penatua, setiap aktivis, setiap pengurus, komisi dan badan pelayanan. Sehingga bersama-sama mereka boleh melakukan yang terbaik dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk mereka lakukan. Kami berdoa untuk setiap jemaat dan simpatisan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga melalui kehidupan berjemaat di GKI Kepaduri, mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan semakin bertumbuh dalam iman percaya mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Panti Asuhan Asih Lestari dalam proses relokasi. Tuhan pimpin, Tuhan sertai sehingga proses relokasi ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berikan kekuatan, hikmat dan bijaksana kepada setiap pihak yang terkait. Dan biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan proses relokasi ini boleh berjalan dengan lancar dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk rencana aksi Paskah bagi Panti Tuna Grahita Belayan Kasih. Tuhan gerakan setiap kami yang sudah merasakan berkat Tuhan untuk juga mau berbagi dengan teman-teman kami di Panti Tuna Grahita Belayan Kasih. Sehingga aksi sosial Paskah dari GKI Kepaduri ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk setiap pekerjaan dan usaha yang tengah dilakukan oleh umat di masa pandemi. Di tengah-tengah kesulitan yang dialami, permasalahan yang mungkin terjadi, biarlah mereka tetap bisa mengucap syukur dan terus melakukan yang terbaik dan meyakini bahwa hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami teringat akan konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Kami berdoa bagi mereka yang terpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang hidup dalam ketakutan karena perang. Biarlah kasih Tuhan boleh mereka rasakan. Dan biarlah kami juga boleh terus mengingat mereka dalam doa kami. Kami saat ini ya Tuhan bersama-sama berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsaputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Herianto Wibowo, Bapak Ahmad Arifin dan Ibu Resmida Hutagaluh. Biarlah dalam kelemahan fisik mereka tetap bisa merasakan sukacita yang asalnya dari Tuhan.
Biarlah Tuhan berkarya melalui perawatan medis yang mungkin diterima, obat-obatan yang diminum, sehingga itu semua juga boleh memperbaiki keadaan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan juga keluarga yang merawat, menjaga dan mendoakan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan dan sukacita saat mereka mendampingi anggota keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan perhatian mereka. Kami berdoa untuk pergumulan Bapak Yohanes Rahmat. Dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkannya seorang diri. Tuhan mendekapnya dalam cinta Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Yohanes untuk terus menjalani kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usianya. Saudara Mardianto Kurniawan Didimus, Ibu Dwi Lestari Wijayanti, Bapak Ludwig Brasali Hartono, Ibu Lydia Mulyani, Bapak Arianto, Saudara Aditya Yonatan Setiawan, Saudari Diana Karolin, Bapak Goeng Guan, Ibu Heni Indrawati, Bapak Samuel Handoyo Komala, Bapak Hendriko Hambali, Bapak Utomo Indra, Ibu Lince Wijaya, Ibu Evi Herawati, Bapak Irawan Priyono, Bapak Sindoro Purwadi, Ibu Debi Rajawane, Saudara Georgius Michael Joko Pranoto, dan Ibu Rostiana Indriani. Biarlah Tuhan tidak hanya menambahkan 1 tahun usia kepada saudara-saudara kami, tapi Tuhan juga memakai saudara-saudara kami ini lebih lagi dalam kehidupan mereka untuk terus mewartakan, menyatakan berkat Tuhan dalam keseharian, dalam setiap hal yang mereka lakukan. Tuhan tahu setiap impian, Tuhan tahu setiap harapan, Tuhan tahu setiap rencana. Dan biarlah Tuhan mengabulkannya seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, yang juga tidak luput dari berbagai macam permasalahan. Ini kami juga yang punya segudang kekhawatiran. Ini kami yang kerap kali takut akan masa depan. Tapi ini kami yang mau merasakan cinta Tuhan dan mengalahkan ketakutan kami atas berbagai macam persoalan yang kerap kali timbul dalam hidup kami. Ini kami yang mau bersyukur karena cinta Tuhan yang sedemikian besar dalam hidup kami dan memohon Tuhan terus memberikan kami hikmat dan bijaksana. Sehingga apapun peranan kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, kami boleh menjadi berkat di dalamnya. Kami mengingat orang-orang yang kami kasihi dalam doa kami. Sebagaimana Tuhan menjaga dan terus mengasihi kami, Tuhan juga mengasihi dan menjaga orang-orang yang kami cintai. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu semua tidak menghalangi kepenuhan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kita akan mengakhiri doa syafaat kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Makanan kami yang secukupnya.
Umat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita menyampaikan persembahan bulanan atau persepuluhan dan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Sang Pemberi rahmat, kami datang membawa persembahan syukur ini. Persembahan ini menjadi ungkapan terima kasih kami atas kasih-Mu yang begitu besar, yang kami rasakan setiap hari. Terimalah ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku kasih-Mu, agar seluruh hidup kami pun menjadi yang hidup bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, nyatakanlah tindakan kasih terhadap sesamamu sebagai ekspresi ungkapan syukurmu atas kasih Kristus. Bukalah hati dan pikiranmu untuk menerima sentuhan kasih-Nya setiap hari. Mintalah hikmat daripadanya agar engkau dapat menjadi saluran berkat dimanapun engkau berada.
cahayamu. Buatlah aku saluran berdoa bagi siapa yang risau penang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berdoa bagi siapa yang risau penang. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkah bagi siapa yang risau penang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih yang besar dari Allah Bapa, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus, memenuhi hati dan pikiranmu serta mendorongmu melakukan perbuatan kasih bagi sesamamu.